Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 Seminar Pendidikan Biologi yang beranggotakan Novita Trikia dan Irda Zaskia serta Devi Nuraini yang akan memaparkan hasil analisis jurnal atau artikel yang berjudul You for Secondary Students Thinking Pathway in Cell Membrane Biology and Evidence-Based Development and Evolution of Learning Activity Using the Model of Educational Reconstruction atau jalur berpikir siswa sekolah menengah atas dalam biologi membran sel, pengembangan dan evaluasi kegiatan pembelajaran berbasis bukti menggunakan model rekonstruksi, yaitu penulis dari jurnal tersebut Leonie et al. Baiklah, untuk selanjutnya ada abstrak, yaitu pendahuluan. Beberapa penelitian yang telah menyelidiki konsepsi siswa tentang konsep biologi sel menunjukkan bahwa adanya perbedaan pemahaman siswa dalam memahami biologi sel, khususnya membran sel. Untuk itu, perlu adanya model pembelajaran yang bisa memperbaiki pemahaman akan konsep biologi membran sel. Model rekonstruksi ini mampu untuk meningkatkan dan memperbaiki pemahaman siswa akan konsep biologi membran sel. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model rekonstruksi lebih mudah diterima untuk proses belajar mengajar di sekolah menengah atas mengenai konsep biologi membran sel. Untuk selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, eksperimen dengan desain pre-eksperimental dan bentuk one group pre-test post-test design. Untuk selanjutnya ada hasil. Metode pembelajaran rekonstruksi membantu membangun pemahaman yang benar bagi siswa pada konsep biologi membran sel. Baiklah, untuk selanjutnya ada pendahuluan. Memahami biologi membran sel atau CMB penting karena memberi wawasan tentang mekanisme yang mendasari fungsi multiseluler. Menurut peneliti, perlunya dilakukan penelitian khususnya pada evaluasi pembelajaran, salah satunya CMB, sebagai penguji hasil pembelajaran. Beberapa peneliti yang telah menyelidiki konsepsi siswa tentang konsep biologi sel menunjukkan bahwa perbedaan antara pemahaman ilmuwan dan siswa sering tampak tidak hanya berakar pada tingkat konsepsi individu, seperti perbedaan pemahaman tentang konsep pembagian, tetapi juga hasil dari praduga ontologis epistemologis yang berbeda. Model rekonstruksi telah terbukti bermanfaat untuk menawarkan kepada siswa pengalaman baru yang sesuai untuk menggambarkan aspek baru dalam pengalaman yang telah dimiliki siswa. Untuk tujuan ini, belajar dengan beberapa analogi telah berbukti menjadi strategi pembelajaran. Dan yang berikutnya ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat CMB lebih mudah diakses untuk proses belajar mengajar di sekolah menengah atas dan model rekonstruksi. Metode penelitian. Pertama, metode yang digunakan adalah metode kualitatif eksperimen dengan desain pre-eksperimental dan bentuk one group pretest post-test design. Yang kedua, peserta yang dijadikan sampel penelitian ini berjumlah 6 orang, 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki yang dipilih secara acak dengan kriteria usia 18-19 tahun. Memiliki pengetahuan sebelumnya yang sama tentang CMB, komunikatif dan termotivasi, dan saling mengenal untuk menciptakan suasana santai serta menyelesaikan setidaknya 1 dari 2 kursus biologi yang ditawarkan di sekolah menengah atas Norwegia. Yang ketiga, penelitian atau eksperimen pengajaran dilakukan di ruang seminar salah satu universitas Norwegia lokal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Konsep awal siswa mengenai membran sel awalnya adalah bahwa sel terisolasi sama halnya dengan membran sel dan sel tumbuhan tidak memiliki membran sel. Selanjutnya, peneliti memberi aktivitas belajar 1, di mana siswa diberi materi pembelajaran berupa kartun konsep. Kartun konsep ini memuat beberapa pernyataan mengenai fungsi dari membran sel. Ketika siswa diberi pertanyaan oleh peneliti mengenai membran sel, jawaban siswa persis dengan pernyataan di dalam kartun konsep. Lalu, peneliti melakukan aktivitas belajar 2, di mana peneliti memperkenalkan analogi rumah. Hasil dari kegiatan ini bahwa siswa dapat menganalogikan rumah sebagai sel yang memiliki kamar-kamar atau organel sel yang memiliki fungsi masing-masing, dan membran sel dapat memisahkan sel dan organel sel.
Membran sel juga memungkinkan zat tertentu dapat keluar masuk. Kemudian, peneliti memberi ilustrasi molekul air dan fosfolipid serta struktur liposom. Selain itu, peneliti juga memberi analogi permen untuk membangun konsep siswa terhadap lipid dan protein amfifilik. Namun, siswa mengalami kesulitan dalam aktivitas belajar ini. Siswa juga belum dapat menjelaskan mengapa lapisan lipid berjumlah 2. Mereka hanya yakin bahwa membran sel akan bekerja jika terdapat 2 lapis lipid. Setelah itu, peneliti melakukan aktivitas belajar 5 berupa analogi lemak. Dengan aktivitas belajar ini, siswa dapat membangun analoginya sendiri, seperti sel adalah gelembung alami yang berada di lingkungan yang berair, dan membran sel adalah lemak yang berfungsi sebagai penghalang sehingga mempengaruhi struktur bola pada sel, yaitu seperti tetesan minyak di dalam air. Lalu siswa diberi aktivitas belajar 6, yaitu analogi kelarutan gula dalam air dan minyak. Analogi ini memperluas konsep siswa bahwa zat nonpolar akan melintasi membran sel karena dapat larut dalam lemak. Siswa juga dapat menyimpulkan bahwa membran sel membutuhkan protein membran agar zat tertentu dapat masuk ke dalam sel. Terakhir, peneliti memberi aktivitas belajar 7 pada siswa, di mana siswa diberi pengetahuan bahwa protein reseptor bisa berasal di luar tubuh, contohnya adalah nikotin di dalam rokok. Siswa menyimpulkan bahwa semakin banyak nikotin yang dikonsumsi, maka semakin banyak protein reseptor yang ada di dalam sel, sehingga membuat seseorang menjadi kecanduan. Dengan demikian, hasil dari aktivitas belajar ini dapat memberi penjelasan yang lebih baik tentang konsep membran sel pada pemahaman siswa. Saran dari kelompok kami yang telah didiskusikan adalah pada tabel kegiatan akan lebih bagus jika ditambahkan adanya praktikum agar siswa lebih menguasai materi. Kesimpulan, dengan digunakannya analogi dalam metode rekonstruksi pada materi membran sel, siswa lebih mengetahui serta mendapat konsep yang benar mengenai membran sel. Selain itu, siswa dapat mengingat dengan baik konsep yang telah dibangunnya berdasarkan pengalaman. Kelebihan dari artikel jurnal ini adalah yang pertama, penulisan jurnalnya teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan jurnal. Yang kedua, menyertakan daftar pustaka. Yang ketiga, penulisannya dapat dipahami. Yang keempat, menggunakan teori yang relevan. Kekurangannya adalah pada jurnal tidak dicantumkan vol dan nomor. Jurnal ini juga memakai daftar pustaka kurang terbaru. Seharusnya sumber yang digunakan tidak lebih dari 5 tahun ke belakang. Baiklah, kita sudah sampai di bagian penutup dari hasil pemaparan kelompok 7. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan terima kasih kepada dosen pengampu dan rekan-rekan atas perhatiannya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan dan rekan-rekan sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.